Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kan kawan, di sini kita ada bahan programan sancang yang sudah kita program hampir 1 tahun kurang lebih. Nah, di sini untuk perencanaan awal kita akan program bahan ini dengan gaya bonsai seperti gaya semi cascade kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk perakaran, untuk pembesaran sudah lumayan cukup. Nah, di sini kita kebetulan ada 2 kawan-kawan, di situ lagi 1. Dan untuk bahan yang ini kita akan konsep sedikit untuk terusan gerak cabang atau gerak induknya nanti kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita konsep, coba kita bongkar sedikit talangnya itu kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa menyesuaikan dengan ketinggian akar atau perkembangan akarnya. Bisa juga kita cek kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi di sini untuk perakaran saya perhatikan lumayan cukup bagus untuk pertumbuhannya. Dan di sini kita hanya akan melakukan seleksi akar yang terlalu berhimpitan atau terlalu menyilang saja kawan-kawan. Jadi ini untuk program akarnya kita hanya akan program secara natural saja. Dan yang kita seleksi hanya akar-akar yang tidak kita perlukan saja kawan-kawan. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun kurang lebih, di sini untuk perakaran sudah lumayan cukup bagus pertumbuhannya. Nah, di sini nampaknya ada akar yang putus, kita bersihkan saja. Jadi ini nanti konsep pohonnya kita akan konsep dengan gaya semi cascade, tapi di situ ada penampilan akar nantinya kawan-kawan ya. Jadi nanti akarnya ini akan kita expose atau kita tampilkan di saat kita melakukan proses repotting kawan-kawan. Kita seleksi akar yang terlalu menutupi akar yang besar-besar saja, tetapi jangan terlalu banyak kita seleksi kawan-kawan. Kita seleksi seperlunya saja agar program menakarnya ini tetap terlihat natural nantinya kawan-kawan. Jadi kita seleksi yang terlalu menutupi saja. Nah, yang ini harus kita besarkan kawan-kawan ya, agar nanti ada kesini kawan-kawan. Seperti itu. Coba ini saya agak tata sedikit, kita arahkan agak ke situ. Nanti bisa kita ikat kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini setelah kita cek perakarannya, kita bisa lebih mudah menemukan atau mencari sisi tampak depan kawan-kawan ya. Nah, kalau perakaran
kalau dari sini saya perhatikan cukup terlihat bagus atau sesuai gerakannya. Nah, kita akan cari tampak depan dari sini kawan-kawan ya. Jadi ini untuk ukuran sudah lumayan besar kawan-kawan. Sudah di sini saya tidak bisa genggam lagi kawan-kawan ya. Nah, kita akan cari tampak depan dari sini dan sekaligus kita akan lakukan tahap pemangkasan di atas, atau kita konsep gerak terusan cabangnya nanti kawan-kawan ya. Nah, coba saya bersihkan dulu ini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan seleksi dulu kawan-kawan ya, atau kita pilih tunas yang tidak akan kita pakai. Nah, contoh seperti ini. Dan di sini juga kawan-kawan. Nah, ini coba saya kurangi. Nah, di sini akan saya sedikit sharingkan bagaimana cara mengkonsep gerakan pohon yang atau gerakan bonsai, bahan bonsai yang seperti bergaya semi cascade kawan-kawan ya. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai prakaran yang cukup kokoh untuk menopang batang induk. Dan di sini kalau kita sudah mempunyai tunas, kita akan cari tunas yang contohnya berada di atas seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kita perhatikan di bagian bawah untuk terusannya. Kita cari terusan yang arahnya nanti bisa agak sedikit ke belakang dulu, baru kita gerakkan ke depan kawan-kawan ya. Nah, di sini karena kita akan konsep bahan ini tampak depannya dari sini, kita akan gunakan tunas ini kawan-kawan ya. Kita jadikan batang terusan induk ke atasnya, atau batang yang akan menuju ke gerakan mahkota seminya nanti kawan-kawan ya. Kita gunakan ini dan kita pangkas segini kawan-kawan ya. Nah, ini kita kurangi dulu. Ini agak hati-hati memangkasnya kawan-kawan. Ini agak berat. Coba saya kurangi dulu di bagian atasnya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita tinggal pangkas yang di sini kawan-kawan ya. Nah, ini kita akan jadikan gerakan semi mahkotanya nanti, atau semi mahkota itu maksud saya mahkota yang agak miring nantinya kawan-kawan ya. Dia tidak lurus ke atas. Nah, kita akan pangkas di sini kawan-kawan ya. Nah, untuk sisa potongannya ini bisa kita stack nanti kawan-kawan ya. Nah, ini untuk karakter batangnya lumayan bagus. Nah, di sini kan kita sudah memilih satu tunas yang kita akan jadikan terusan batang ke atasnya yang menuju ke bagian mahkotanya nanti. Nah, sekarang di sini untuk yang di bagian bawah ini kan pertumbuhannya kurang subur kan kawan ya. Jadi nanti caranya kita bisa tumbuhkan tunas baru untuk kita jadikan terusan
cascade ke depannya kawan-kawan ya, atau ke bawahnya. Nah, untuk sementara sambil kita menunggu pertumbuhan tunas baru di sini, kita akan cutting dulu yang satu ini kawan-kawan ya, karena ini kan juga apa namanya sudah tidak bisa kita gerakkan. Pak, saya cutting di sini dulu. Kalau yang ini sebenarnya bisa kita pakai kawan-kawan ya. Coba nanti apa namanya kan saya sedikit wiring kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, apa namanya bekas potongannya ini ya sudah saya rapikan dulu sedikit tadi. Nah, di sini akan coba saya sketkan untuk membuat terusan gerak dasar untuk gerakan cabang-cabang yang kita akan konsep dengan gerakan gaya seperti semi cascade kawan-kawan ya. Nah, pertama kita kaitkan dulu kawatnya kawan-kawan ya, dan kita lilitkan. Nah, yang di atas ini kita kasih dua kawan-kawan ya, biar apa namanya nanti pada saat kita tekuk atau kita liuk kan tidak mudah patah kawan-kawan ya. Apalagi itu pertumbuhannya sangat mudah sekali dan gemuk. Paling tidak ini nanti hanya bisa kita gerakkan sedikit saja kawan-kawan. Nah, sekarang di sini kan untuk reposisi pohon ya perhatikan kurang merunduk sedikit kawan-kawan ya. Coba saya tracking sedikit dengan tali ini kawan-kawan ya. Jadi ini kita upayakan dulu sedikit biar sesuai nanti kawan-kawan ya untuk gerakannya. Kurang lebihnya segitu kawan-kawan ya. Biar apa namanya akar yang di sini tidak lurus nanti kelihatan kawan-kawan ya. Nah, segini saja cukup kawan-kawan. Pak, saya cut dulu ini kawan-kawan. Tapi ini hanya tracking sementara kawan-kawan ya. Nanti kita akan pakai apa namanya di sini kayak karet ban itu biar tidak luka ini kawan-kawan ya. Jadi ini hanya sementara saja dulu. Nah, segitu kawan-kawan. Agar akar yang di sini tuh bisa kelihatan gerakannya kawan-kawan ya. Jadi biar tidak lurus sekali. Nah, ini hanya saya tracking sementara saja dulu dengan menggunakan ini. Nanti kita apa namanya ganti dengan pengikat yang lebih aman kan karena kalau kali gini kan nanti di sini bisa melukai kulit kambium kan ya. Nah, sekarang coba kita gerakkan sedikit kawan-kawan ya. Kita mulai dari bawah ini saja. Nampaknya agak
retak kawan-kawan. Jadi untuk terusan cascade-nya nih nanti kalau ada pertumbuhan agak di belakangan sedikit akan lebih bagus kawan-kawan ya. Jadi kenapa seperti itu? Kalau posisi yang di bawah dengan yang di atas nanti ini lurus atau jajar, biasanya kita membuat alunan itu agak kurang bagus kawan-kawan ya. Jadi space-nya sedikit. Nah kalau kita memulai gerakan dari belakang, umpama kayak gini, jadi space-nya itu nanti akan sangat bagus sekali kawan-kawan ya, ketika kita membuat percabangan atau perhentingan kawan-kawan ya. Ini coba saya tepuk sedikit ke belakang dulu. Pelan-pelan saja nih kawan-kawan, suaranya udah kepit-kepit gitu kan. Kalau saya biasanya menggerakkan agak ekstrim, apalagi agak ke bawah ini bisa berkali-kali kawan-kawan ya. Nah umpama kita baru dapat segini, besok atau lusanya lagi kita cari kawan-kawan ya, lagi kita sesuaikan. Saya coba dulu segini kawan-kawan ya. Nah, itu nanti kalau kita paksa akan patah kawan-kawan. Nah untuk yang di atas di sini, kalau pertumbuhannya dengan yang di bawah agak lurus, di sini kita majukan dulu sedikit kawan-kawan ya. Majukan dulu sedikit. Ini kayaknya mau patah nih kawan-kawan. Ini kalau tidak pakai kawat double udah patah tadi kawan-kawan. Karena gerakan dasar dari usia segini ini nanti akan sangat menentukan gerak bonsainya kawan-kawan ya, atau gerak terusan percabangannya. Kalau kita tidak gerakkan sekarang, ini aja sudah, sebenarnya ini sudah terlalu kebesaran kawan-kawan. Kalau bisa ukuran kawat 2 atau 2,5 kawan-kawan ya, biar agak lenturan dikit. Ini kan sebenarnya sudah agak memaksa kawan-kawan, tapi ini karena untuk keperluan sharing atau belajar, jadi akan coba saya bagikan di sini. Tapi kalau bisa kita menggerakkan ini dengan secara bertahap, keuntungannya nanti pembesarannya lebih cepat kawan-kawan ya. Nah saya rasa hanya bisa segini saja dulu kan kawan. Dia tidak tidak akan saya terlalu ekstrimkan sekali kawan-kawan ya. Jadi di sini kan kita sesuaikan juga dengan karakter yang di bawah, di bongol dan perakaran. Kalau di perakaran di sini kan tidak terlalu kita bikin akar yang ekstrim atau melilit dan berotot sekali kawan-kawan ya. Jadi ini hanya kesannya natural. Otomatis yang di atas pun kita sesuaikan kawan-kawan ya.
Nah, jadi intinya di sini kalau untuk terusan gerak, terusan cabang-cabangnya ini kita adakan sedikit jarak kawan-kawan ya. Nah, umpama gerakan liukan mahkota ini agak kedepanan sedikit, dan ujungnya nanti baru dia di sini kawan-kawan ya, kurang lebihnya. Dan yang di bawah untuk pangkalnya ini kita gerakkan agak ke belakang dulu kawan-kawan ya, ke belakang, baru kita alunkan dan arahkan ke depan dan seterusnya kawan-kawan ya. Kalau posisinya sama seperti ini kawan-kawan ya, atau datar atau lurus. Nah, kalau posisi sudah agak di belakang akan lebih mudah kita mengalunkannya kawan-kawan ya. Nah, kalau pertumbuhan tunas umpama yang di bawah seperti ini, kita kan sudah tahu gerakannya. Dan yang di atas kalau posisinya seumpama di depan sini, kita sesuaikan juga kawan-kawan ya. Kalau umpama kita tidak mendapatkan di bagian sini, kita sesuaikan juga. Kalau ini gerakannya ke belakang, yang di depan itu nanti juga alunannya agak ke belakang kawan-kawan ya. Jadi nanti dia akan seiring kawan-kawan ya. Kalau kita gerakkan yang di sini ke depan, nanti yang di sini akan ketinggalan kawan-kawan ya. Jadi dia tidak kurang serasi kawan-kawan ya. Kalau ada space dulu ke belakang, nanti di sininya itu kita ke depan kan kawan-kawan ya. Nah, ini ujung yang di sini itu nanti agak ke belakang kawan-kawan ya, seperti itu maksudnya. Jadi space yang di sini itu dia zigzag kawan-kawan ya, antara yang di atas yang di bawah. Ini kan sebenarnya gerakannya nanti akan agak ke belakang sedikit, dan ini maju ke depan kawan-kawan ya. Tapi di pangkalnya itu kita alunkan dulu ke belakang, baru kita gerakkan ke depan. Nah, jadi kalau posisinya zigzag, nah umpama seperti ini, nanti untuk sinar matahari itu akan sedikit seimbang kawan-kawan ya. Karena kalau kita program gaya bonsai dengan gaya seperti agak semi cascade ataupun cascade itu kan kadang-kadang kita kendala di bawah kawan-kawan ya, di ujung terusan cascade-nya itu. Kadang-kadang di situ sinar kita kurang kawan-kawan ya. Nah, jadi pada saat di ujung cascade-nya itu agak sedikit lama kita memprosesnya kawan-kawan, terutama di membuat perantingan kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk sharing kali ini mohon maaf agak sedikit lama. Kita akan cukupkan dulu. Semoga ada manfaat atau inspirasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.